Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketemu lagi. Yakin bahwa kasih dan penyertaan pertolongan Tuhan buat kita membuat kita kuat sampai hari ini. Mari kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal pasal yang keempat ayat 23. Ini ayat udah biasa sering kita dengar, bahkan dikhotbahkan. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita melihatnya dalam satu perspektif yang lain Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpencar kehidupan. Di buku pujian PPK 214 dikatakan ku ada 3 musuh. Ku ada 3 musuh. Yang pertama diriku sendiri, yang kedua setan, yang ketiga dunia ini. Ketika saya merenungkan, musuh yang paling besar dan bahkan satu-satunya. Jadi tidak ada musuh yang lain sebetulnya. Musuh yang paling besar satu-satunya dan tidak ada yang lain adalah yang dikatakan ialah ku sendiri, diri kita sendiri. Nah, bagi saya, kalau diri kita benar di hadapan Tuhan, hidup sesuai kehendak Tuhan, setia menjalankan firman Tuhan. Seperti pengalaman Tuhan Yesus. Dia datang dicobai oleh iblis dengan berbagai kebutuhannya. Lalu mungkin dia juga mengalami banyak serangan dari orang. Tapi karena Yesus sendiri adalah anak Allah yang begitu taat, begitu setia kepada Bapa, yang lain bukan musuh. Sebab dirinya kuat, dirinya benar, dirinya setia di hadapan Tuhan, taat di hadapan Tuhan. Yang lain pasti tidak bisa apa-apa. Kadang-kadang kita sering merasa bahwa diganggu setan lah, bahwa kita merasa di dunia ini terlalu banyak godaan dan sebagainya. Enggak, saudara. Kalau diri kita benar di hadapan Tuhan, atau diri kita bisa hidup sesuai kehendak Tuhan, maka mau dia setan, mau dia dunia ini, tidak lagi menggoda kita untuk menjadi tidak taat, untuk meninggalkan Tuhan, untuk berbuat dosa. Enggak, saudara. Nah, ketika berbicara bahwa diri kita lah musuh yang paling besar, berbicara seperti itu, apa sih kira-kira masalahnya? Nah, Amsal tadi yang kita baca bahwa kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan, bahwa full segala kewaspadaan. Tidak boleh main-main menjaga hati Kalau kita tahu bahwa dari situlah sebetulnya sumber kehidupan itu, atau cara kita atau kekuatan kita menghadapi hidup ini. Jadi saudara, di tengah dunia ini ada setan, ada godaan dari kenikmatan dunia, memang itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi Alkitab mengatakan harus jaga hati, jaga dirimu. Karena musuh yang paling besar adalah dirimu, dan munculnya dari hati. Nah, saudara, saya tahu bahwa hidup ini, kita kalau punya hati yang benar di hadapan Tuhan, yang dipenuhi oleh firman Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Betul tidak? Bahwa di tengah dunia ini
Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tidak ada lagi yang bisa menggoda, mengganggu kita. Karena hati kita sudah untuk Tuhan. Itu musuh yang paling besar itu sudah ditaklukkan di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya justru merenungkan dan memikirkan bahwa dalam diri kita memang ada sesuatu yang begitu luar biasa. Kalau itu benar, benar juga hidup kita. Kalau itu salah, salah juga. Memang waktu Pak Tuhan Yesus bilang, matamu kalau terang, teranglah dirimu. Ya toh? Tapi sebetulnya mata itu membawa kepada hati. Ya, bahkan kita mendengar juga dibawa ke hati. Kita mengalami sesuatu dari orang dibawa ke hati. Bagaimana hati ini meresponi? Ya, itu diri kita yang merespon. Diri kita yang sudah ditaklukkan di dalam Tuhan atau menaklukkan diri di dalam pimpinan dan kasih sayang Tuhan. Bahwa kita sudah mengalahkan diri kita. Memang di ayat keempat lagu itu bahwa kita sadar bahwa kita tidak sanggup mengalahkan musuh-musuh itu. Atau saya mau bilang musuh yang satu itu. Atau musuh itu sendiri. Tidak bisa. Sebab kita sudah jatuh dalam dosa. Tapi bersyukur Tuhan boleh menolong kita. Maka untuk mengalahkan musuh itu hanya ada satu cara. Datang kepada Tuhan, taklukkan hatimu kepada Tuhan, maka dirimu akan takluk juga kepada Tuhan. Dan musuh yang paling besar itu sudah dikalahkan, ditaklukkan. Saudara sekalian, ketika pandemi sudah lama seperti ini, bagi saya, memang kita rasakan kehidupan menjadi sulit, ya, situasi menjadi chaos dan sebagainya. Kita nggak yakin besok lusa, nggak ada kepastian dan berbagai masalah. Tapi pertanyaannya, bagaimana hatimu? Kalau hatimu telah kau serahkan kepada Tuhan dan hatimu itu milik Tuhan dan Tuhan sudah tinggal dalam hatimu, hatimu telah dikuasai oleh Tuhan. Saya mau bilang, diri kita pun pasti kuat. Diri kita pun sudah ditaklukkan. Maka semua permasalahan, semua kesulitan, semua hal itu tidak akan mengganggu kita atau menggoda kita atau membuat kita jatuh dalam dosa. Betul saudara? Mari saudara, menangkan diri kita dari semua hal yang terjadi. Kita mau datang kepada Tuhan. Tapi bukan tubuh kita ini saja yang dia itu. Sebab segala, kita mengatakan segala, karena dari situlah terpancar kehidupan atau segala kehidupan itu terpancar. Kita harus penuh dengan kewaspadaan menjaganya. Hati itu. Maka si aku ini juga ditaklukkan. Mari kita berdoa. Tuhan, sepertinya kami punya banyak musuh. Diri kami, iblis dan dunia ini. Namun sebetulnya diri kami musuh satu-satunya. Apabila kami sudah menaklukkan diri atau diri kami ini sudah ditaklukkan, maka tidaklah menjadi masalah. Memang ada setan atau dunia ini penuh dengan godaan, namun kami sudah takluk di hadapan Tuhan, maka tidaklah ada masalah. Dan ketika berbicara tentang menaklukkan diri di hadapan Tuhan atau musuh yang memang diri kami sendiri kami harus taklukkan di hadapan Tuhan, adalah berbicara tentang hati kami. Hati yang kadang-kadang memang menjadi tempat kami bisa bertindak membelakangi Tuhan, melawan Tuhan. Ada situ kesombongan, ada di situ macam-macam. Dan kecurigaan dan segala macam. Tapi apabila hati ini sudah kami jaga dengan penuh kewaspadaan, dengan sepenuh tenaga kami bawa hati kami datang kepada Tuhan.
menaklukkan hati kami di hadapan Tuhan. Dan hati kami sudah dikuasai, dipenuhi oleh kasih-Nya Tuhan dan segala kebaikan Tuhan dalam diri kami. Maka hati kami tidak lagi akan membawa diri kami menjadi musuh bagi diri kami. Tapi dia sudah takluk, taat kepada Tuhan. Dan di tengah masalah kehidupan hari ini, kalau hati kami memang sudah kami bawa kepada Tuhan, kami pun boleh menikmati diri kami sebagai pemenang, lebih dari pemenang di tengah semua masalah. Karena hati ini sudah milik Kristus. Dan Kristus telah bertakhta di hati kami, yang memimpin, menjaga, melindungi hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.